Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Deden Hendradi. Jabatan Bapak di SMK Kosgoro itu sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang menaungi proses pembelajaran, baik itu guru sebagai tenaga pengajar dan siswa sebagai media yang akan mentranslate ilmu-ilmu yang didapatkan dari guru itu sendiri. Ada 3 hal yang ingin Bapak jelaskan di sini. Yang pertama, kajian tentang seperti apa kurikulum di SMK Kosgoro, lalu kemudian kajiannya tentang bagaimana jurusan-jurusan yang ada di SMK Kosgoro, dan yang terakhir adalah tip dan trik mengenai efektivitas dari proses belajar yang baik itu seperti apa. Nah, yang pertama, barangkali perlu Bapak sampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum itu adalah merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses baik belajar ataupun mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, guru dapat pula mentranslate segala kaitannya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perkembangan industri saat ini, dan siswa menerima, mengeksplor juga hal-hal apa saja yang memang kemudian sudah bisa diterima oleh siswa itu sendiri. Kemudian nanti ada proses yang dikatakan sebagai pengembangan dari kemampuan itu sendiri. Sekilas mengenai kurikulum yang memang ada di SMK Kosgoro. Nah, kaitannya di kurikulum itu sendiri, kita ini memiliki kurang lebih 5 jurusan yang ada di SMK Kosgoro, yang masing-masing notabene itu dibagi ke dalam 3 program keahlian. Program keahlian yang pertama adalah teknik komputer dan informatika. Di bawahnya memiliki ada 3 kompetensi keahlian yang ada. Yang pertama adalah teknik komputer jaringan, yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir adalah multimedia. Konsen di 3 jurusan ini lebih fokus kepada bagaimana pengelolaan komputer serta informatika yang ada. Nah, yang pertama dikaitkan dengan teknik komputer jaringan, itu notabene memang mereka lebih spesifik kepada hardware, memang pengelolaan komputer secara hardware atau fisik nyata, bagaimana diharapkan nanti siswa setelah lulus ini mampu dan menguasai berbagai macam jaringan, baik itu jaringan lokal area network ataupun wide area network, atau istilah secara familiarnya adalah pengelolaan jaringan internet. Lalu kemudian perbaikan yang kaitannya dengan komputerisasi itu sendiri, lalu kemudian maintain juga yang kaitannya dengan komputerisasi. Itu yang memang lebih difokuskan kepada jurusan teknik komputer dan jaringan. Lalu yang kedua, itu ada yang dimaksud dengan jurusan rekayasa perangkat lunak, atau istilah familiarnya adalah programming atau pemrograman. Nah, di sini fokusnya itu lebih kepada bagaimana nanti setelah lulus itu siswa itu mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan. Konsennya itu lebih kepada membuat sebuah aplikasi atau pemrograman. Mereka akan lebih fokus kepada bagaimana membuat database, bahasa-bahasa pemrograman, berbagai macam aplikasi pemrograman yang memang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh industri. Apalagi di masa pandemik seperti ini, sistem aplikasi berbasis online itu memang sangat dibutuhkan. Nah, ini konsentrasi dari pemrograman itu sendiri. Dan yang terakhir dari kelompok teknologi informatika itu sendiri ada yang disebut dengan jurusan multimedia. Kalau dikatakan multi itu lebih dari satu yang kaitannya dengan media. Nah, di bawahnya itu sendiri kemampuan-kemampuan yang diharapkan siswa mampu mengelola dan mengaplikasikan berbagai ilmu dalam bidang desain, kemudian berbagai ilmu dalam pembuatan animasi. Nah, ini juga sangat-sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Jadi ilmu-ilmu seperti ini tidak hanya nanti siswa bisa bekerja di perusahaan, tetapi artinya kita harapkan di 3 jurusan itu sendiri mereka dapat mengaplikasikan sebagai entrepreneur juga. Artinya bahwa dengan ilmu yang sudah didapatkan khususnya di multimedia, setidaknya mereka sudah bisa berwirausaha dalam bidang desain yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Lalu yang kedua, kita meloncat kepada program keahlian yang kedua, yaitu adalah seni, broadcasting, dan film. Di bawahnya itu ada produk siaran dan program televisi. Itu jurusan yang memang ada di kita, atau singkatan lebih familiarnya adalah PSPT. Nah, di PSPT ini lebih concern harapan-harapan yang dimiliki, apalagi kemudian
pemerintah sedang menggadang-gadang yaitu mengenai Center of Excellence atau pusat dari keunggulan. Dunia broadcast saat ini sangat digandrungi, artinya bahwa diharapkan nanti peserta didik setelah lulus itu setidaknya mereka mampu dan menguasai kaitannya dalam naskah-naskah produksi siaran TV, kemudian mereka bisa mampu dan menguasai program-program televisi, ataupun nanti kaitannya dengan penggunaan peralatan-peralatan televisi. Dan mereka diharapkan setelah nanti lulus itu sendiri bisa bekerja sesuai dengan bidang-bidangnya itu sendiri. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kita loncat kepada jurusan yang memang terbaru, yaitu tata kecantikan. Nah, itu jurusan yang lebih familiar adalah tata kecantikan kulit dan rambut, atau dengan disebut lebih familiarnya adalah KKR. Nah, di jurusan ini memang di Kota Bogor itu sendiri kita baru ada 2 sekolah yang melaksanakan 2 program ini, yaitu SMK Negeri 3 dan kami di swastanya adalah SMK Kosgoro. Memang minat di jurusan kecantikan saat ini sangat-sangatlah digandrungi khususnya oleh para kaum hawa. Kami harapkan dalam Center of Excellence itu sendiri, pusat keunggulan di kecantikan itu sendiri, diharapkan nanti siswa mampu dan menguasai berbagai macam tata artistik dalam penggunaan alat-alat kecantikan. Berbagai macam model-model kebutuhan rambut yang saat ini menjadi fashionnya mereka. Lalu kemudian pengelolaan ataupun nanti bagaimana pengolahan kulit-kulit yang memang pas dan sensitif ataupun yang memang kemudian bisa diarahkan menjadi sangat baik. Ini oleh anak-anak kecantikan menjadi hal yang sangat penting. Kemudian baik juga masuk juga ke dalam tata busananya juga ini sudah bisa menjadi konsentrasi pada jurusan kecantikan kulit dan rambut itu sendiri. Nah, itu bagian-bagian dalam jurusan-jurusan yang ada di SMK Kosgoro. Nah, kemudian perlu dipahami bersama juga bahwa selain jurusan-jurusan tersebut, proses pengolahan pembelajaran yang ada di kami itu dalam tatap muka itu kurang lebih sekitar 46 jam dalam per minggu. Jadi seharinya itu kurang lebih ada 8 jam tatap muka. Itu dilaksanakan sampai dengan hari Sabtu. Dan memang kalau SMK berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya, karena memang kemudian pemerintah sangat menggadang-gadangkan bahwa vokasional atau kejuruan yang sangat baik itu, dan diharapkan nanti siswa-siswi lulusan SMK ini memiliki skill dan kemampuan. Jadi konsentrasi kepada praktikum itu berbanding terbalik, yaitu 30 kita lebih konsen kepada pengetahuan dan 70% itu lebih diekstrakan kepada praktikum. Jadi nanti siswa diharapkan dapat mengaplikasikan apa yang ada dan dimiliki atau yang sudah ditransfer oleh guru, kemudian diaplikasikan langsung dengan berbagai fasilitas yang memang tentu saja sudah kami miliki bersama-sama, bahwa di sini ada lab, berbagai macam lab yang memang dikhususkan dan difasilitasi untuk kebutuhan siswa itu sendiri. Tidak hanya cukup kemudian model praktikum yang ada di sekolah, kami juga kemudian menggait industri dalam hal untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Artinya bahwa kenapa harus ada industri di sini? Bahwa kebutuhan industri ini sangatlah erat. Jadi artinya ketika siswa ini sudah mendapatkan ini, betul tidak aplikasinya dengan kebutuhan yang ada di industri. Jadi artinya kami menyesuaikan kebutuhan keilmuan yang ada di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan industri. Baik nanti konsennya itu dalam sistem magang, siswa ditempatkan di perusahaan dalam beberapa bulan, atau kemudian kami mendatangkan guru tamu khusus dari industri, artinya mengaplikasikan bahwa kebutuhan industri yang sesungguhnya itu seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja memang membutuhkan peran-peran penting dan kebijakan-kebijakan penting, sehingga sampai dengan saat ini sudah banyak industri-industri yang bekerja sama dengan SMK Kosgoro, baik pada jurusan teknik komputer dan informatika, baik pada jurusan seni broadcasting dan film, ataupun baik pada jurusan tata kecantikan. Lalu kemudian kami juga sedang memfokuskan saat ini lebih kepada bagaimana nanti lulusan-lulusan ini bisa terserap di industri sesuai dengan ilmu-ilmu yang nanti didapatkan siswa selama belajar di SMK Kosgoro. Nah, ini kami coba kemudian melaksanakan kerjasama juga, tidak hanya cukup nanti dalam proses magang, tetapi kami memfasilitasi
berbagai macam perusahaan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Tapi tidak terlepas bahwa hal ini sesuai dengan kemampuan siswa. Ada proses tes-tes yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri untuk menampung siswa-siswi yang berada di SMK Kosgoro Kota Bogor. Lalu kemudian tidak hanya juga cukup di perusahaan, kami juga memfasilitasi bahwa selain bekerja, banyak perguruan-perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang memang sudah bekerja sama dengan kami untuk memenuhi bagi siswa-siswi yang memang nanti akan melanjutkan baik dalam jalur prestasi ataupun jalur akademik ataupun beasiswa lainnya. Seperti itu yang memang sudah kami fasilitasi sedemikian rupa. Lalu kemudian selanjutnya adalah hal yang kedua yaitu tadi kedua kejuaraan sudah kita sampaikan, dan yang terakhir ini kita coba menyampaikan kiat-kiat belajar efektif bagi SMK, khususnya di SMK. Bagaimana kemudian siswa itu sendiri mumpuni sehingga nanti proses belajar ini tentu saja harus tidak model seperti yang dulu ketika memang siswa-siswa ini berada di SMP. Yang pertama itu kami sarankan siswa itu mampu membuat suasana belajar yang nyaman. Jadi harus dapat chemistry-nya dulu yang pertama, ya. Artinya baik itu di rumah tentu saja pasti akan mendapatkan suasana belajar yang nyaman, khususnya di sekolah dengan berbagai macam karakter ragam dari teman-teman sebangku ataupun teman-teman di kelas. Nah, ini ciptakan dulu suasana belajar yang sangat nyaman. Jadi kita ada nilai kecintaan terhadap mata pelajaran yang akan kita terima dari sekian banyak mata pelajaran. Itu yang pertama, dibuatkan suasana yang nyaman. Konsen ketika kita akan di sekolah, maka konsentrasi kita adalah fokus untuk belajar. Yang kedua, kita harus bisa mampu merangkum pokok pembelajaran. Karena ketika 2 jam tatap muka, baik 4 jam tatap muka, tidak bisa kita serap seluruhnya, intisarinya dari yang disampaikan guru pada pertemuan tersebut apa. Konsennya seperti itu. Lalu kemudian buat referensi, cari referensi dari internet juga. Sebetulnya intisari pembelajaran ini apa? Ini kita buat pokoknya. Jadi kalau kita sudah memahami pokoknya, insya Allah maka kita mulai sedikit demi sedikit mencintai pembelajaran tersebut. Lalu kemudian ciptakan belajar bersama. Jadi kita tidak bisa belajar dengan sendiri. Dengan belajar bersama itu akan ada interaksi yang sangat-sangat luar biasa, menciptakan suasana belajar yang sangat baik. Sehingga nanti di situ kita akan ada tanya jawab dengan rekan-rekan sejawat. Nah, ini akan menciptakan suasana yang sangat hangat. Kemudian belajar dengan praktik. Jadi artinya kalau memang kita bisa konsentrasi, banyak berbagai media. Artinya tidak hanya cukup di sekolah yang disediakan. Kalau memang di sekolah hanya terbatas dengan waktu, cari. Kalau memang kita ada di rumah, kita laksanakan di rumah. Kalau memang tidak ada, kita lihat tutorial yang ada di YouTube atau media-media lainnya. Kami pikir kalau anak-anak milenial akan sangat paham hal ini. Lalu kemudian belajar itu harus rutin, tetapi tidak harus lama. Gitu. Artinya kita kembali ke poin yang pertama. Artinya kalau kita sudah nyaman, belajarnya dirutinkan. Artinya cukup 10 menit, 15 menit, tidak perlu sampai berjam-jam, tapi rutin. Artinya diulang. Dan yang terakhir kita kaitkan dengan ini, bukan dihafalkan, ya, tetapi artinya dimengerti. Dari apa yang disampaikan oleh guru itu dipahami, dimengerti. Tapi kalau dihafalkan itu bukan proses pembelajaran yang efektif. Jadi artinya kita memahami dan mengerti materi yang disampaikan guru. Barangkali itu saja yang bisa Bapak sampaikan kaitannya dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di masa-masa yang seperti ini kita sama-sama sangat memahami dan sangat-sangat mengerti. Semoga pandemi COVID-19 ini segera cepat berlalu dan kita bersama-sama nanti kita dapat berkumpul di suasana yang baru, di kelas yang baru, di sekolah yang baru, dan semoga nanti ini menjadi hal yang sangat efektif untuk anak-anak sekalian. Di pembelajaran ini ada hal-hal yang baru dan menciptakan kedewasaan bagi kalian. Untuk itu, selamat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selamat bergabung pada SMK Kosgoro Kota Bogor. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.